warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Masya Allah kan wa ma lam yas'alam yakun la haula wa la quwata illa billah. Allah taala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa taqabbal wa tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah para ikhwan, para ahwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri majelis taklim pada malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kami ucapkan jazakallahu khairan pada Bapak Budi dan keluarga semuanya yang telah memberi tempat kepada kita semua, kemudian memberi hidangan makanan. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kita semua ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum acara taklim kita mulai, marilah kita sama-sama baca doa tolabul ilmi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Selanjutnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, mengambil surah An-Nahl ayat 125 sampai 128 pada Bang Andre. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khayrun lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang dapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, acara selanjutnya kita dengarkan tausiah amar ma'ruf nahi munkar yang akan disampaikan oleh Ustaz Zulfiadi. Pada Ustaz Zulfiadi, waktu dan tempat, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anit tafarruqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bisa melanjutkan taklim kita. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita mohon kepada Allah disampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kajian kita yaitu mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita insya Allah berusaha berada di jalan Allah. Usaha yang kita lakukan yaitu dengan taklim, kemudian berusaha menjaga sholat 5 waktu, berusaha untuk amanah, berusaha untuk berinfak, bersila ukhuwah. Nah, tetapi kita saja berada di jalan yang benar itu tidak cukup. Ada kewajiban ngajak orang lain juga. Nah, bahasa kasarnya kalau nak selamat seorang kita tidak boleh, harus ngajak orang lain juga selamat. Nah, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita kawan-kawan, alhamdulillah ikhwan dan akhwat sudah semangat, ya kan, amalkan Islam, sholat, menjamu tamu, taklim dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa hanya menyelamatkan diri kita saja. Kita punya kewajiban mengajak orang lain. Nah, perintah mengajak inilah di dalam surah An-Nahl ayat 125. Katanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka itu ke jalan Allah Tuhanmu dengan hikmah. Dengan hikmah ini dengan bijaksana. Dengan bijaksana ini dengan melihat situasi. Jadi orang yang kita ajak itu kita lihat situasinya. Kalau ternyata dia sedang lapar, berarti ajak makan. Beri makan dulu. Kalau ternyata dia banyak duit, pelit, bakhil, caranya minta doakan. Minta doakan dengan cara berinfak ke dia. Dia orang kaya tapi pelit. Ada kayak gitu orang kaya pelit. Ada. Caranya main ke rumahnya. Caranya main ke rumahnya atau temui dia atau jumpai dia, infak dengan dia 5.000. Hah? Oh, dia pun terconong. Tahu kan conong? Sambil niat kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya? Kita miskin tapi infak dengan dia. Tidak akan dilihatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Inilah. Nak bisa melihat nak kau kata. Yang wajib diberi infak ya kau, bukan aku. Kau hidup aja susah, lalu nak beri aku duit, kata orang kaya palit tadi. Nah, apa yang kita jawab? Ini bapak tidak tahu.
Tidak tahu apa yang maksudmu, kata kita, katanya kan. Bapak, doa bapak kabul. Lalu saya itu nak minta doakan dengan bapak supaya kaya juga. Cuma saya mampu infaknya 5.000 naknya dengan bapak. Itulah kemampuan saya infak 5.000 ya. Tolonglah terimakan, doakan saya lebih kaya dari bapak. Atau sama dengan bapak kaya. Dia insya Allah mikir, aku aja tidak usah doakan aku kaya, nak doakan kau deh. Dapat ilmu dia. Kenapa kita mau berinfak dengan orang kaya? Supaya dia jadi rajin infak juga. Nah, sekali kita doa, lama-lama dia mikir, ya, orang miskin aja infak, aku kaya tak lalu dah. Nah, lama-lama ilmu infak ya ditanya, ngapa sih kau tak rajin lalu infak? Nah, kita jawab lah, infak 1 dibalas 10. Surah Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang beri 1, Allah balas 10 kali lipat. Ya iyalah. Jadi mengajak orang jalan Allah itu dengan bijaksana. Jadi kalau kita infak ke pelacur itu tidak salah. Kalau banyak bisa jadi dia berhenti melacur. Banyak kali. Nah, kalau infak dengan pemabuk, usah nak pas dia mabuk, dibalikan yang ya nambah. Nanti jadi. Meninfak dengan pemabuk ya, balikan dia nasi bungkus. Jadi lama-lama dia kan Allah miskinkan dia ya, pemabuk ya. Nah begitu dia dengan penjudi ya, Allah miskinkan. Lama-lama dia lari ke kita yang minta bantu. Usah nak dibantu duit. Pemabuk dengan penjudi, bantu makan, jam makan, beri makan, gitu. Itu dia. Tak bisa pemabuk, penjudi tak boleh dibantu pakai duit, pakai makanan aja. Kenapa? Karena kalau dibantu pakai duit, berjudi aja, dengan minum lagi. Nah, caranya berhikmah. Itu dia. Jadi mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak saudara kita atau keluarga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Dia orang tidak sholat, kita rajin sholat, ya kan? Ya betul juga sih, kita ngomong belak-belakannya, kau tahu enggak gitu. Orang tidak sholat ya masuk neraka sakor. Kau ini neraka sakor kau ini. Ya betul juga. Cuman tidak hasanah, tidak menyejukkan hatinya. Bagaimana cara menyejukkan hatinya? Sekali-sekali kita minta doakan, Pak, tolong doakan saya supaya selamat dari neraka sakor. Nah, aku dik katanya, aku ya ndaan sholat, ndaan apa. Kalau begitu diri tobat, Pak, kata kita kan. Begitu diri tobat, yang tadinya ndaan sholat jadi rajin sholat, tobat diri diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, posisi tobat diri ya menyebabkan doa diri dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ya baru belajar sholat gitu-gitu. Orang yang selamat dari neraka sakor, ia orang yang tidak meninggalkan sholat. Aku kan meninggalkan sholat katanya. Hari itu bisa jadi kalak malam, esok diri tidak meninggalkan sholat, tobat. Nanti gitu. Waktu diri tobatnya kalak doa diri Allah kabulkan. Kita ceritakanlah seorang pemuda yang tobat di zaman Imam Hasan Al-Basri. Dia pemuda ayah kaya, tampan, warisannya banyak, tinggal seorang di rumahnya. Di samping rumahnya ada juga anak dare.
cantik, cuman miskin. Nah, saking miskinnya sampai 2 hari tidak makan. Pergilah ke rumah orang muda dari esang rumahnya nak minta makanan. Kata pemuda, ya, aku malah ngintip kau dari rumahku. Jadi aku naksir kau. Cantik le. Cantik. Terus kata perempuannya, kata nak darah. Jadi ya, kau boleh ambil makanan apa aja di dalam, tapi buka lok bajumu. Kata orang bujang. Kata perempuannya, membahasa sama saya abang. Abang mungkin tidak tahu kali, tidak tahu apa. Dibanding abang mencintai saya lebih mencintai abang daripada abang cinta dengan saya. Abang tampan, kaya, segar, warisan banyak. Saya miskin. Terus ngapa nak mau kau? Saya memang takut dengan Allah. Kata nak dari. Begitu disebut takut dengan Allah, orang bujang langsung gagal. Ngelotek bahasa kita. Bukan ngotek, bukan. Kontek. Ngotek mancing. Ngelotek. Langsung lemah badan. Sendi-sendinya langsung apa? Gaya. Nah, dah lama. Katanya ya udahlah. Silakan. Kau aja takut dengan Allah, masa aku nak takut dengan Allah? Silakan ambil makanan. Katanya bebas ambil aja. Nak jadi aku nak jadi, silakan. Alakanya dia pun lari ke masjid. Dia perempuan ni dah kebulurannya, padahal baru jam 11. Karena dah 2 hari nak makan, 11 siang. Alakanya dia pun lari ke masjid. Sampai di masjid wudu apa sholat lama, azan zuhur, rakaat sholat. Ya magit sambap matanya nangis kan. Nah oleh imamnya, imam sholat ya, Syekh Hasan Al-Basri, tangannya biar muda seorang tu. Dia tunggunya dulu magit dia rakaat sholat belum magit balik dari masjid, tunggu lama juga Imam Hasan Al-Basri membahas kita setengah jam lah nunggu. Karena kan orang alim Imam Hasan Al-Basri. Selesai dia bangkit dari sholat, keluar dari masjid, nah dia pun dah kata dia, nak mudah balik ke mana? Stop katanya. Oh berarti kita satu jalan, kata Imam Hasan Al-Basri. Balik dari sholat zuhur itu kan matahari deh, sedangkan saking panas ya. Kata Hasan Al-Basri, hai anak muda, coba panas, belum kenalan dia. Ayo kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan Allah kirim awan yang akan memayungi kita. Aku nak tahu doa. Kata biar mudah tadi ya. Kata Hasan Al-Basri, aminkan aja doa saya. Ya Allah, kami balik dari sholat zuhur, panas terik matahari, kirimkanlah awan yang memayungi perjalanan kami. Amin, kata anak muda. Amin. Datangnya awan tuh macam nak kena setting. Dan nak payung jalan. Oh, begitu sampai simpang rumah anak muda ya, anak muda belok kanan, Hasan Al-Basri lurus. Ternyata awan ngikuti anak muda ya, bukan ngikuti imam besar dari ya hafal Quran, ulama besar lah, ya besar zaman Indonesia. Kata Hasan Al-Basri, dia tidak tahu berdoa. Tapi yang Allah kabulkan doanya, bukan doaku yang gak nak panggil ulama, Syekh, Ustaz, Kiai, guru besar tu ya. Susul lah ke rumahnya ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, anak muda, saya mau main ke rumahmu, boleh gak? Boleh. Sampai duduk di rumah, silakannya. Yang nak gadis tadi dah balik ke rumahnya. Nak makan, nak apa kan? Katamu kau nak tahu berdoa, tapi tahu tak kenapa? Yang Allah kabulkan doa kita tadi, doamu. Dari mana Tuan Guru tahu? Kata anak muda ya. Dari awan tadi, waktu kita pisah, awan ngikuti kau, bukan ngikuti aku.
Kata Hasan al-Basri, pasti kau melakukan satu hal. Apa yang kau lakukan? Ceritakanlah dari awal. Apa kata Hasan al-Basri setelah mendengar cerita ini dari awal sampai akhir? Taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah dia contoh taubat menjadi penyebab doa terkabul. Kita gunakan untuk mengajak orang taat kepada Allah. Waktu dia taubat, kita padakan doamu kabul. Tolonglah doakan saya. Jadi jangan dianggap remeh orang-orang yang basi kita pancai mahbute. Apa lagi istilah kasar lagi? Untuk bangkit lah. Apa nak kita panggil hantu bangkit, dia yang pelanggan hantu bangkit. Jadi kita itu tidak usah dianggap remeh. Iyalah dakwah kita ke dia. Tunggu kalau kau tobat, doamu Allah kabulkan. Jadi bila aku nak tobat, lebih cepat lebih bagus Pak, sebelum mati. Kan? Jadi mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nasihat yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kepada mereka dengan cara yang ahsan. Apa itu ahsan? Berasal dari kata ihsan. Apa itu ihsan? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara kita berdebat, bayangkan kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdebat sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada di dalam hati kita perasaan sombong. Ya, kita berdebat masalah sayur keladi. Usah nak ambil keladi, ada hujan gatal. Betul kan? Betul kan? Betul. Yang kawan masih ngambil keladi, hari hujan kan? Gatal. Jadi bagaimana cara mendebatnya? Sekali jak kita beritahu, tidak pakai sumpah serapah. Bagaimana ya? Sekali diambilnya nyala keladi. Waktu hari hujan di sayurnya, didangkannya dengan kita makanlah. Gatal, kita ngomong apa lah? Bodoh. Kayak gini. Dah diberitahu gatal, yo. Ya bodoh kau ini. Nah, iyalah dia merasa tidak diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan keluar rombongan kotor ya dari mulut kita. Nah, kita tidak makan keladi, coba dolok ya. Suruh dia makan, dia buat ya kan, coba dolok tadi gitu. Nah, ya kan cara mendebatnya dengan cara yang ahsan. Tidak ada perasaan kita tuh berilmu, padahal kita dah tahu ilmunya. Kita dah tukang masak sayur keladi sekampung tuh orang kenal dengan kita. Cara sayur keladi supaya tidak gatal ngambil nyari hujan, calutkan puntung. Ini kan yang kayunya tekan nyala, calutkan aja dalam sayur keladi sekali, 2 kali, 3 kali. Cobalah nanti. Coba yang nak bayar coba. Anda kuatnya nak. Jadi saya kan nak beritahu ya. Nanti biar nalar kayak bilang. Saya lagi kayu api gitu. Ini payah dah. Semuanya kompor gasi. Kayak gasek. Dah payah dah. Bilang betul. Saya kan nak beritahu di mana ya. Aku rahasia itu radio yang jogi. Karena saya kan suka makan sayur keladi. Jadi ya cara ilmu lahi, ilmu bab kita mendebat orang begitu, tidak dengan sombong tapi dengan ihsan. Begitu juga mendebat orang dalam bab ilmu agama. Jadi cara mendebatnya, kita tahu tuh ilmu kita dah sampai, kawan tuh belum sampai. Bab bid'ah, bab syirik, bab apa kawan belum sampai. Tak bisa nak kita tangkarik dia kelamak-kelamak. Belum sampai ilmunya. Ya kan?
sama dengan ilmu matematika. Kawan belum sampai 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dia baru 3 kali 3 9. Kita tanya sampai 5 kali, tak bisa. Ya ini tak bodoh kita. Tak bisa dia. Walaupun memang tak bisanya tu, ya kan? Haji, berapa orang ni? 3 kali 3 9 kali 3 lagi. Apa pula? 7 kali 3 lagi. 81. Ustaz, ini guru yang banyak berusia. Cuki bodoh. Udah panas sih. Guru jangan. Banyak berusia. Ialah jebakan iblis. Jebakan iblis weh. Jebakan setan ke guru. Kenapa guru sering seperti ya? Karena guru nganggap dia pintar. Dia anggap pintar dia ini adalah kehebatan dia, bukan pemberian dari Allah. Ya iya penyebab. Mun kita anggap ilmu yang ada pada kita adalah pemberian Allah, ya, maka kita nyampaikannya bendaan sombong. Contoh, orang tua ngajari anaknya masak, anak darahnya ndak bisa ngiris bawang merah, berai katanya. Kita ngiris bawang jauhkanlah, tak ke? Mate dengan anak dengan bawang jauhkan. Membiarkan tak gaya, apa tak berai? Ngiris bawang ni. Tidak dari mata. Kita ngajarinya, tapi dengan sombong. Yo, ngiris bawang yo, lihat mak yo. Mate mu ke mana? Ya ngajari cuman sombong. Ayalah namanya berdebat dengan tidak ihsan. Tapi kalau ngajari cara yang ihsan, nah kau ngiris bawang kan gitu. Biasanya begitu ya dekat dengan anaknya. Beraiklah macam kita. Nah, kau cara kayak gitu yo. Nah, dia kan bagus bahasanya ini. Tapi kita kan memang kapak sih jadi orang tu. Yo. Ya udah tahu. Tahu lah. Iya sehari-hari ya. Guru ke juga tadi ya. Sikit-sikit bodoh. Tapi dah tuin tak lagi. Dah tu alhamdulillah. Lagi darah panas tu. Pak Muji paling merah ni. Dah tuin nak nyasar. Asal murid yang paling bodoh ni yang mau guru ni. Yang murid lebih pintar lagi kita pun tak kita korong ni. Yang punya yang usul dengan guru nasal Pak Muji seperti itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam mengajak orang kepada kebenaran itu kan ayat 127 ya, wasbir, memang harus sabar. Sabar. Nah, ayat 126, jika mereka melakukan penganiayaan kepadamu, maka balaslah penganiayaan itu sama dengan yang dilakukannya. Usah nak berlebih. Murid kita bocorin ban kereta kita. Bocorin. Marah kita, guru kita ambil keretanya, hampukan, lemparkan, lempari. Yo. Berani ngampisi kereta bapak yo. Siapa lagi? Ini berlebih. Tak boleh. Ini kita guru tadi kan? Iyalah. Nah, di zaman Nabi SAW, waktu ia di perang Uhud, jadi paman Nabi, pak tua Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, karena bangkas dadenya. Kena bangkas dada sama dengan bangkas kambing lah. Dadar bujen. Karena ambil jantungnya, nggak ada. Sampai Nabi ngomong dalam sabdanya, kata Nabi, mun kala kita dimenangkan oleh Allah lawan orang musyrik tuh, orang kafir tuh, nak saya cincang
orang 30 dia lebih parah lagi dari itu, kata Nabi. Lebih parah lagi. Nah, turunlah firman Allah tadi ya, ayat 126 ya. Kalau kau nak hukum mereka, nggak usah berlebihan. Samikan lah, dah paling banyak dengan mereka. Bersabarlah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh berlebihan. Nah, itu Israel, kita lihat videonya ya, nembaki umat Islam Palestina, diikat tangannya, ditutup lakbannya, didorong ke dalam telage, laka ada sampai dalam telage, tembakin ide toko agi ya tembakin, laka ya baru dicucul, siram dengan bensin lah, hipertalin lah kan gitu. Laka baru dibakar supaya apa? Supaya hilang jejaknya. Harus dibakar. Dan dia ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum Abraha jadi raja, yaitu di surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj diabadikan di surah Al-Buruj. Jadi kata Allah, bersabarlah dan jangan sedih. Jangan sedih atas mereka. Ini semua izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah membiarkan mereka mengobrak-abrik tubuh paman Nabi Hamzah, ingin melihat kesabaran Nabi dan para sahabat. Janganlah bersedih, kata Allah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Jadi Allah akan memberikan pertolongan. Ini hanya ujian dari Allah. Jadi kalau kita prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, kita ngajak orang baik, ngajak orang berbuat baik, anak baik, semua baik, semuanya ujian dari Allah. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Waktu tidak berhasil, Allah lah yang memberikan hidayah. Tugas kita mengajak, Allah yang beri, termasuk mendakwakan jamaah imamah. Jadi tugas kita ngajak, masalah orang tidak ikut, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah di ayat 128? Innallaha ma'al ladzina taqau. Allah bersama orang yang bertakwa. Nah, supaya kita ditolong oleh Allah, ternyata kita tidak berhasil ngajak orang tadi itu, kemungkinan takwaan kita belum benar di hadapan Allah. Di Allah bilang Allah bersama orang bertakwa. Orang yang muhsin, muhsin itu orang yang berbuat baik, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya berbuat baik diawasi Allah dengan tidak diawasi Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya malam ini dijalankan infak nih, ya kan? Nah, kita infak 100.000, padahal kita orang miskin. Kawan kita orang kaya infak 5.000. Ada seorang melihat, sok baru infak 100.000. Dia duduk kan miring, miring, tampang kayak infak 100.000, sok lah. Yang cocok lagi. Dengan kawan kita yang infak 5.000, orang kaya 5.000 nak ingat. Yang miskin kena celah, yang kaya kena celah. Yang mana yang betul? Siapa yang betul? Ya kan? Iyalah. Mungkin kita nak melihat kita infaknya merasa diawasi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tersinggung karena celah. Tidak tersinggung. Tadi kita makan kan? Makan kita ngomong tak nyaman lauk. Tersinggung tak yang masak? Untuk balik. Mun tersinggung, berarti perbuatan mereka makannya belum muhsin, belum ihsan. Nah, kalau dia ihsan, begitu kita kena celah makanan kita, ngomongnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya Allah, dia hina yang saya di sini tahu ni masak ya Allah. Rasanya tak nyaman ya Allah, kata orang sini. Nah, gitu. Sebenarnya sih. Iya. Bukan jawab dengan yang mencela. Begitulah dalam dakwah kita. Dilempari Nabi dengan batu oleh penduduk Taif. Bukan Nabi kerau kepada dengan dia, aku tu adalah utusan Allah. Beranilah lalu kita melempari aku. Kutuk kita kalau aku lempari kita. Minta bantuan malaikat. Bunuh dia. Bukan dia jawaban Nabi. Tidak. Apa kata Nabi? Bahkan malaikat yang geram kan? Ya Muhammad katanya, berdoa dengan Allah. Biar kami angkat gunung Taif itu, kami timpakan ke penduduk itu. Kenapa? Masa Nabi dilempari dengan batu sampai berdarah-darah katanya. Nabi utusan Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Fa'innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, mereka itu tidak tahu. Membahasa kita belum tahu dia. Ialah dia. Jadi itu begitu juga kita tadi bab sehari-hari beri makan, ternyata kena celak, belum tahu dia. Saya itu ya belum tahu bahasa kata gitu. Dah selesai. Nah itulah para ikhwan. Jadi berbuat baik diiringi ihsan, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi berbuat baik, termasuk mengajak orang berbuat baik, diiringi ihsan, mengeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia cara atau rahasia mengajak orang berbuat baik, mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang berhimpun dalam jamaah. Hari ini antara NU dan Muhammadiyah terjadi perdebatan. Pas sebenarnya masuk ke jamaah, ya kan? Kita tanya, NU itu apa? Islam ke bukan? Islam. Berarti Islam NU. Muhammadiyah itu Islam ke bukan? Islam. Berarti Islam Muhammadiyah. Jadi yang benar yang mana? Jadi kita kan Islam NU ngaku benar, Islam Muhammadiyah ngaku benar. Sementara zaman Nabi ada ke Islam NU, Islam Muhammadiyah, Syiah. Islam apa yang ada zaman Nabi? Islam Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitabnya, kiblatnya, saudaranya umat Islam, kiblatnya di Ka'bah. Ka'bah bila hari raya? Hari Jumat. Kiblat di mana? Ka'bah. Berarti ikut kiblat. Untuk apa Pak Ustadz kita harus ikut kiblat? Agar kita bersatu. Sebagaimana kesepakatan ulama tahun 1973. Apabila terjadi perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka negara-negara di dunia kembali kepada kiblat umat Islam. Itu contoh cara mendamaikan umat ini. Jadi tahu Islam apa? Tuhanku Allah. Tahu? Sami. Nabiku Muhammad. Kau? Sami. Kitabku Al-Quran. Kau? Sami. Kiblatku Ka'bah. Kau? Sami. Saudaraku umat Islam. Kau? Siapa umat Islam itu? Yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, walaupun tidak sholat.
nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, dia sudah terdaftar jadi umat Islam. Cuman kalau dah daftar masuk Islam, sama dengan dah terdaftar masuk surga. Kalau nggak sholat, karena pelasah dulu di neraka sako. Iya, bedanya jelaskan. Tapi dia tetap Islam. Cuman nggak sholat karena pelasah di neraka sako sampai dia bertobat. Nggak puasa, nggak apa aja lah. Karena syahadat adalah kunci atau cara daftar masuk Islam atau daftar masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas. Itu tugas kita para ikhwan, mengajak umat untuk bersatu dalam jamaah muslimin karena terjadinya perpecahan umat Islam hari ini. Caranya begitu. Dia nanya, aliranmu apa ya? Dia balik tanya, Tuhanmu siapa ya? Allah katanya. Sami. Nabimu siapa ya? Sami. Agamamu apa ya? Sami. Kitabmu apa ya? Sami. Kiblatmu di mana? Sami. Saudaramu siapa ya? Umat Islam. Sami. Kenapa kita penentuan pengumuman hilal jam 12 malam? Nunggu hilal di kiblat umat Islam. Hilal di sini sekitar jam 10 lewat malam, jam 22 lewat malam. Dan langsung ditentukan rakaat maghrib. Itulah dia Pak Iwan, sedikit yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak boleh kita tutup, suruh umumkan di awal, kecuali sudah ada yang melihat hilal di tempat kita. Kalau belum, nunggu lagi mana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah bersama Pak Mukar yang sampaikan untuk terjadi. Mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang beliau sampaikan. Itu Ada pertanyaan lain? Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.